Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita mau siapkan setiap hati kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Mari bersama kita satu dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Bersama-sama malam hari ini kami datang. Kami bawa setiap hati kami dan segenap keberadaan kami malam hari ini untuk datang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami datang bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami sampai hari ini. Kami mau nyatakan lalu pujian kami bahwa satu-satunya pribadi yang kami perlukan berjalan bersama-sama dengan kami. Melewati setiap perkara lepas perkara atas hidup kami. Tuhan, kami perlu Engkau. Malam hari ini kami mau naikkan pujian kami dan menyatakan satu-satunya yang kami perlukan, kami butuhkan hanya Engkau Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Malam hari ini Engkau yang datang bersyukur. Naikkan pujian-Mu, mari sembah Dia. Katakan Tuhan terima kasih untuk penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami sampai hari ini. Biar malam hari ini kami datang merendahkan diri di dalam kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa setiap hati kami, terima kasih. Oh, kami bersyukur, Kau terlalu baik, Kau sungguh baik. Haleluya, amin, terima kasih. Mari sembah. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, kami perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku, ya amin, Bapa, amin, untuk selamanya. Oh, mari lebih dalam katakan. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Kami perlukan kasih-Mu, kami perlukan jamaah-Mu, kami perlu Engkau Bapa. Tuhan. Seumur hidup selama-lamanya, oh, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku Tuhan, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu. Kami perlu Bapa. Engkau Berjalan di samping-Mu Bapa, Tuhan, selama-lamanya. Oh, lebih dari nafasku Bapa, kami perlukan, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Selama-lamanya kami menyatakan
perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Selama ku hidup Tuhan, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Pegang Bapa, tanganku Tuhan untuk selamanya. Oh Tuhan, pegang tanganku, pegang hidupku, berjalan bersama-Mu, melewati setiap perkara hidup kami. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berjalan bersama dengan kami. Engkau yang bawa kami terbang tinggi, melewati setiap perkara kami Tuhan. Oh, kami percaya hanya kepada-Mu. Terima kasih. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. kami perlu Engkau Tuhan. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih dari nafasku Lebih Bapa, dari nafasku. ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Sekali lagi bersama mari katakan. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari segalanya, Lebih dari nafasku Tuhan. ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Selama kami hidup, kami perlu Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa senantiasa Tuhan satu-satunya pribadi yang mengasihi kami, satu-satunya yang peduli akan hidup kami, satu-satunya pribadi yang mengerti akan setiap apa yang kami hadapi hari-hari ini, satu-satunya Tuhan yang tahu setiap hati kami. Engkau yang melihat kedalaman hidup kami, hati kami Tuhan. Berjalan bersama dengan Engkau adalah tempat perlindungan hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu hati kami nyatakan terima kasih Tuhan. Pimpin hidup kami selalu Tuhan, pimpin hidup kami senantiasa.
Oh, bersyukur Kami buat semua. menyembahmu Tuhan. Engkau terlalu baik. Terima kasih Tuhan. Yesus. Malam hari ini kami bawa setiap pujian kami, ini doa kami di hadapan Engkau. Malam hari ini kami bawa hati kami, segenap pujian kami hanya bagimu Tuhan. Hanya bagimu sembah kami ya. Oh, haleluya, Haleluya. oh Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Pujian bagi anak domba. Bagi anak domba Yang duduk dan bertata. yang duduk di tahta. Berkuasa kau selamanya. Haleluya. 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 Sembah Dia, nyatakan Bagi anak domba berkuasa selamanya. berkuasa Amin. selamanya. Haleluya. Sembah Dia, mari sama-sama. Haleluya. Sing haleluya. Haleluya. Hanya bagimu Tuhan. Bagi anak domba Bertata berkuasa. yang duduk di tahta. Hanya bagi namamu Tuhan. Haleluya. Sing haleluya, haleluya. Haleluya. Segala pujian hormat kami bagi Allah yang kudus. Bagi anak domba Layak Engkau disembah Tuhan. Lagi bersamakan hatimu, mari sembah. Oh, haleluya. Haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba, kau berkuasa yang duduk di tahta. selama-lamanya. Haleluya. Ini setiap kami pemujimu, penyembahmu Tuhan. Kami berseru haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Selama-lamanya kami menaikkan pujian dan penghormatan tertinggi kami bagi Raja di atas segala raja. Sebab Engkau yang layak terima pengagungan dari kami Tuhan. Sebab Engkau layak terima hormat kami. Hanya Engkau. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagi Raja yang kudus Engkau. Sekali lagi bersama-sama mari angkat hatimu, katakan haleluya. Sembah Dia, haleluya. 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 Bagi anak domba Yang duduk di tahta. duduk di
hanya bagimu Tuhan. bagi anak domba. Oh berkuasa Selamanya. Sekali lagi bersama-sama mari katakan Haleluya. berkuasa selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan malam hari ini. Biar Kau bertahta atas pujian penyembahan kami. Biarkan kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Datang menyembah-Mu, Kau yang layak disembah, Yesus. Kau yang layak disembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah kami menyembah-Mu Tuhan, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Yes. Biarkan kami menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Yes. Biarkanlah, mari dengan sungguh hati sembah Tuhan. Yes. Memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah kami sembah. Yes Jesus, walau tak dengan puisi yang indah, biarkan kami menyembah-Mu, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, mari lebih lagi biarkanlah ku menyembah. Yes, kami sembah Engkau walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah. Amin. Memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Sembah Kau Tuhan,
Tuhan segenap hati kami. Biarkanlah Ku menyembah nikmati kasih Tuhan malam ini. walau tak dengan Jesus. puisi yang indah. Kami menyembah Engkau Tuhan. Biarkanlah Ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali mengizinkan kami ada di mesbah doa. Semua karena anugerah-Mu Bapa, jagai hidup kami itu dalam kebenaran firman-Mu, dan bawa kami hari-hari ini untuk terus percaya dan melekat pada Tuhan. Terima kasih Bapa, roh jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati bagi firman Tuhan, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di mesbah doa malam hari ini. Maaf karena 2 malam berturut-turut saya pelayanan di Balikpapan, jadi mesbah doanya ya ditayangkan khotbah. Namun saya percaya kita semua tetap berada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah saudara dengan semua yang terjadi hari-hari ini, iman kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin berjaga-jaga dan semakin melekat kepada Tuhan. Ya, juga kita terus berdoa buat apa yang terjadi di LA, California. Ya, biarlah Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, karena kita percaya di balik semua yang terjadi itu Tuhan ingin pertobatan terhadap semua umat manusia. Karena kita juga percaya semua yang terjadi itu pasti seizin Tuhan. Jika Tuhan izinkan tidak mungkin terjadi. Dan sesuatu yang Tuhan izinkan itu pasti karena Tuhan punya maksud. Dan maksud Tuhan dari setiap bencana, malapetaka, apapun yang terjadi itu cuma satu, yaitu pertobatan. Ya, dan beberapa ya saudara, dengan khotbah yang saya sampaikan beberapa waktu lalu bahwa ya kita lihat di LA dalam sebuah acara, ya mereka sangat melecehkan Tuhan, ya itu menuai pro kontra. Ya, banyak yang berkata saya menghakimi, saya begini dan begitu, apapun konsekuensinya saya harus tetap menyatakan kebenaran bahwa dosa membawa penghukuman Tuhan. Jangan kompromi hari-hari ini saudara, ya karena kita tugasnya menyampaikan kebenaran, ya sekalipun kebenaran itu menyakitkan, tapi hanya orang yang sombong yang tidak mau bertobat. Tapi orang yang merasa membutuhkan Tuhan, dia pasti bertobat saudara. Dengan semua yang terjadi, tujuan Tuhan hanya satu, yaitu pertobatan. Biarlah kita semua semakin berjaga-jaga, jangan kompromi, dan terus iman kita semakin melekat dengan Tuhan. Ya, suara kebenaran itu harus terus disampaikan apapun resikonya. Ya, saya harus tetap menyampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan itu Tuhan yang menghukum. Jangan bermain-main saudara, hari-hari ini banyak ya doktrin tentang kasih karunia. Tuhan itu tidak menghukum, Tuhan itu begini, Tuhan itu baik. Tuhan tetap baik karena itu sifat Tuhan. Tapi ingat, dia juga Tuhan yang menghukum. Dia juga Tuhan yang murka. Jangan pernah melemahkan satu firman Tuhan hanya karena kita ini mau kompromi dan tidak mau bertobat. Ya, baik saudara, kita akan sama-sama membaca kesaksian sebelum kita melanjutkan firman Tuhan. Shalom Ibu Debbie, nama saya Dea dan saya ingin bersaksi betapa luar biasanya kuasa Tuhan bagi saya dan juga keluarga. Pada tahun 2023 yang lalu saya mendapatkan tawaran pekerjaan yang sangat luar biasa dengan segala fasilitas dan juga tunjangan yang membuat saya akhirnya memilih untuk pindah ke pekerjaan dan tempat tersebut. Namun dengan segala kelimpahan tersebut ya justru membawa dan menghancurkan kita ya seringkali. Namun Tuhan mengizinkan dan saya mendapatkan lingkungan kerja yang ternyata ya walaupun penghasilannya besar tapi ternyata itu menghancurkan mental saya. Bahkan mencuci pikiran saya bahwa orang baik itu tidak akan sukses. Jadi untuk menjadi sukses kita harus jahat dulu ya, itu menurut pemahamannya.
Saya pun menerima berbagai perlakuan yang kurang baik, juga hal-hal yang tidak benar, yang ya itu dari yang masih logis menurut saya hingga hal-hal yang sudah di luar nalar manusia. Namun dengan kejadian tersebut justru akhirnya saya sadar dan membuat saya lebih dekat dan berserah kepada Tuhan. Sehingga setelah beberapa bulan Tuhan menuntun saya untuk resign dari tempat itu dan melepaskan pekerjaan saya di akhir tahun 2023. Ya, ingat saudara, semua yang kelihatannya enak belum tentu itu dari Tuhan ya. Bisa juga dari iblis untuk menjerumuskan kita. Setelah saya resign, saya berusaha untuk mencari pekerjaan baru. Melalui berbagai macam cara, namun hasilnya sulit sekali. Karena mencari pekerjaan sekarang tidak mudah. Untuk mendapatkan panggilan interview ataupun tes lainnya. Waktu pun terus berjalan sambil saya mencari. Akhirnya saya mendapat tawaran untuk menjadi freelance di salah satu proyek dari teman saya. Namun namanya juga freelance, penghasilannya tidak menentu. Dari freelance ini secara manusia mustahil rasanya untuk saya bisa mencukupi kebutuhan saya dan keluarga setiap bulannya. Namun hebatnya Tuhan kita ya Bu, entah bagaimana caranya Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kami. Bahkan selama 1 tahun tanpa penghasilan tetap, hanya dengan freelance dan juga tanpa pekerjaan tetap. Kami tidak berkekurangan. Wow, itulah Tuhan saudara, kalau kita memilih untuk hidup benar. Dan akhirnya saat ini saya mengucap syukur saya sudah diangkat Bu. Untuk bekerja secara full time di tempat itu yang tadinya saya freelance saja. Saya percaya semua berkat anugerah yang luar biasa itu dari Tuhan. Mohon maaf Ibu jika cerita dan kesaksian saya ini panjang. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Wow saudara, kita mendengar orang-orang yang tidak mau berkompromi dengan dosa itu pasti akan melihat pembelaan Tuhan. Bahkan kita juga sama dengan peristiwa di LA, ada beberapa gereja, ada beberapa rumah dari anak-anak Tuhan yang tidak terbakar dan lain sebagainya. Memang akan ada perbedaan yang Tuhan nyatakan. Kalau kita lihat di sini dikatakan bahwa akhirnya awalnya dibawa ke satu pekerjaan yang gajinya tinggi, tunjangannya luar biasa, fasilitasnya juga semuanya wow. Tapi ternyata membawa pada dosa dan menjauh dari Tuhan, bahkan menghancurkan mental dan juga mencuci pikiran bahwa jadi orang benar itu tidak mungkin sukses. Dan pada akhirnya memutuskan untuk resign dari pekerjaan tersebut dan harus kembali memulai dari bawah mencari pekerjaan yang baru. Tidak mudah, namun dapat tawaran untuk freelance dengan gaji yang tidak tetap dan pekerjaan yang tidak tetap. Secara manusia tidak mungkin mencukupkan kebutuhan hidup sehari-hari, tapi itulah hebatnya Tuhan. Akhirnya terlewati 1 tahun tidak berkekurangan, padahal pekerjaan tidak tetap, gaji tidak tetap. Itulah Tuhan saudara. Secara manusia kalau dipikir secara logika itu gak masuk akal. Tapi waktu kita mau berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran, untuk sungguh-sungguh mengejar kekudusan dan mencari perkenanan Tuhan, maka Tuhan itu gak pernah kurang cara, gak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat kesaksiannya Ibu Dea. Tuhan Yesus memberkati. Kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kita sekarang sudah memasuki Mazmur 54 kalau tidak salah. 54 doa dalam menghadapi musuh Saudara, dalam hidup ini kita nggak bisa mengelak atau kita nggak bisa menghindar dari yang namanya musuh. Kita mau hidup sebaik apapun, kita mau hidup sebenar apapun, yang namanya musuh itu pasti tetap ada. Orang yang mau jadi musuh itu tetap ada. Saya menyampaikan firman Tuhan kebenaran pun, yang memusuhi saya juga banyak. Padahal itu yang saya sampaikan kebenaran. Tapi yang memusuhi saya itu banyak yang komen sok suci, sok benar, sok kudus, sok jadi nabi, sok jadi Tuhan. Namanya manusia Dan hari ini firman Tuhan memberikan kita satu tuntunan, Mazmur 54, doa dalam menghadapi musuh. Bagaimana kita menghadapi musuh dan bagaimana kita harus berdoa. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Sifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami.
Ya, jadi ketika Daud itu bersembunyi, orang-orang itu datang dan berkata bahwa ya Daud bersembunyi, ya Daud ada di sini, Daud itu begini dan begitu. Ya, kita hidup benar pun pasti ada musuh. Daud sudah hidup benar, berusaha melakukan yang berkenan pada Tuhan. Dia bahkan membantu bangsa Israel mengalahkan Goliat dari orang Filistin. Tapi Saul iri hati, ya, dan biasanya orang-orang iri itu yang ingin memusuhi saudara. Dan karena dia iri hati kepada Saul, lalu dia menjadikan Saul musuhnya, bahkan ingin membunuhnya, saudara. Hati-hati dengan iri hati, ya. Sehingga Daud lari bersembunyi, dan pada waktu dia bersembunyi, ya, orang itu datang mengatakan kepada Saul bahwa Daud bersembunyi kepada kami. Ya, ketika Daud mencari ya tempat yang aman, ternyata orang datang melaporkan bahwa Daud ada di sini, dia sembunyi di tempat kami. Ayat yang ketiga dikatakan, ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu, berilah keadilanmu kepadaku karena keperkasaanmu. Ya, kalau kita melihat di sini saudara, ya, jadi Daud ini memohon kepada Tuhan untuk Tuhan itu memberikan keadilan, ya, sebab Daud itu merasa bahwa ya tanpa keadilan Tuhan tidak mungkin ya dia bisa diluputkan, tidak mungkin dia bisa menang. Hanya Tuhanlah yang maha adil, dan semua orang itu gak adil saudara, tapi Tuhan itu adil kepada kita. Makanya berserulah kepada Tuhan, mintalah keadilan. Waktu orang memusuhi kita, waktu orang memfitnah kita, waktu orang menjelekkan kita, tidak usah mencari pembenaran, tapi berserulah kepada Tuhan. Mintalah keadilan daripada Tuhan. Daud merasa terjepit, terpepet karena iri hatinya Saul yang ingin membunuh dia. Mungkin hari ini orang tidak membunuh kita, tapi orang membunuh karakter kita, membunuh pelayanan kita, membunuh ya apapun yang kita kerjakan, ya jangan sampai kita ini ya menyerah dan kalah di tengah jalan saudara. Dia berkata, ya Allah, ya, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Selah. Ya saudara, kalau kita melihat banyak dari Mazmur Daud itu mengikuti pola yang ada dalam dua ayat ini. Suatu peralihan dari doa menjadi pujian, ya. Yang tadinya doa lalu itu menjadi pujian kepada Allah. Yang tadinya dia berdoa, dia bilang, ya Tuhan selamatkanlah aku karena namamu, berilah keadilan kepadaku. Ini kan doa saudara. Tetapi tiba-tiba itu menjadi ya pujian kepada Allah, ya. Dan ini yang Daud tulis dalam Mazmur ini, dia tidak takut kepada manusia, tetapi ya Daud datang kepada Tuhan dan menyatakan perasaannya dan keperluannya kepada Tuhan. Dengan demikian jiwanya itu terangkat, lalu dia memulai memuji Allah, penolong dan perlindung dan sahabatnya. Waktu kita ini ada masalah saudara, jangan takut untuk datang kepada Tuhan. Ayo berseru kepada Tuhan. Kenapa saya selalu berkata nggak usah cari pendeta, nggak usah cari hamba Tuhan. Waktu engkau ada masalah, masuk kamar, tutup pintu, itu yang Yesus katakan. Masuk ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi. Sebab Bapa yang tersembunyi itu akan membalaskan doa orang di tempat yang tersembunyi itu. Ya, mari kita cari Tuhan. Daud datang kepada Tuhan secara pribadi, dia berseru, Tuhan dengarkanlah seruanku, dengarkanlah, bukalah telingamu bagi ucapanku, kata Daud. Ya, ayat yang ke-6 kita lihat doa menjadi pujian. Doa Daud berubah menjadi pujian kepada Allah. Dia bukan menjadi orang yang iba diri, yang rendah diri, yang berkata kepada Tuhan, aduh Tuhan kenapa begini, kenapa itu. Enggak, tapi dia berkata ayat 6, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku, binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Ya, lalu menjadi sebuah pujian dari hatinya Daud yang berkata, Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Ya, waktu kita datang mencari Tuhan saudara, maka kita bertemu dengan Tuhan, di situ doa-doa kita akan menjadi pujian kepada Allah. Dan ketika kita berjumpa dengan Tuhan, hati kita itu plong, kita tidak merasa takut lagi, tidak merasa khawatir lagi. Maka itu akan menjadi sebuah pujian yang berkata Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku.
Ya, ayat 8, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan, sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Daud mengakui bahwa Tuhan itu adalah tempat dia bersandar. Daud meminta kepada Allah, biarlah Tuhan yang membalaskan semua kejahatan musuh-musuhnya. Ya, dan dia hanya menyatakan keyakinan pada janji Allah. Ya, dan lihat saudara bahwa ya kita ini harus berdoa. Kalau sekarang Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk melepaskan melepaskan berkat terhadap musuh-musuh kita. Biarlah Tuhan yang menghakimi mereka dengan cara Tuhan, tapi kita jangan meminta untuk Tuhan itu membalaskan kepada mereka, tapi biarlah Tuhan yang menghakimi mereka semua. Ya, dan biarlah kita semua mau sungguh-sungguh mencari Tuhan hari-hari ini, apapun keadaan kita, apapun persoalan yang kita hadapi, biarlah kita hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Karena itu saya berdoa dalam segala keadaan, biar iman kita terus melekat pada Tuhan, dalam keadaan kesusahan apapun, tetaplah mencari Tuhan saudara, karena dialah sumber pertolongan dan kekuatan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan Allah yang ajaib, Tuhan yang kudus. Engkau kekuatan kami, Engkau penolong kami, Engkau Tuhan kami. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami Bapa. Karena itu kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pimpin sertai kami Tuhan, agar hidup kami boleh terus berkenan kepada Tuhan, agar kami juga boleh terus memuji Tuhan dalam segala pergumulan yang kami hadapi, bahkan menghadapi musuh-musuh kami. Biarlah kami hanya berseru kepada Tuhan, tidak sibuk mencari pembenaran, tidak sibuk mencari pembelaan dari manusia, tapi kami hanya menyerahkan kepada Tuhan segala perbuatan orang yang menyakiti hati kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bawa kami untuk semakin hari semakin setia, mengejar kebenaran, mengejar kekudusan, dan terus memperbaiki hidup kami di hadapan Tuhan. Biarlah kami kedapatan berkenan dan layak. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam persoalan, beban, pencobaan. Tuhan terus tolong, Tuhan terus tutup bungkus semua kami dengan kekuatan yang daripada-Mu Bapa, yang menghadapi persoalan dalam rumah tangga, membutuhkan pemulihan, biarlah terjadi pemulihan. Yang sedang adalah masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja untuk menolong kami dengan cara Tuhan dapat melunasi setiap hutang-hutang kami. Yang ingin menjual aset, Tuhan juga turut bekerja mempertemukan dengan pembeli yang terbaik, agar setiap masalah kami boleh terselesaikan. Yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang terbaring sakit di rumah sakit, hari ini kami berdoa dalam nama Yesus, jamahan Tuhan terjadi. Segala sakit penyakit, kanker, tumor, segala sakit penyakit jantung, stroke, apapun itu Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Karena kami punya Tuhan yang hidup, Allah yang baik, Tuhan yang dahsyat. Jagai hati kami dalam kekudusan, tidak ada kebencian, kepahitan, amarah yang ingin bergumul keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan melepaskan dan bebaskan kami. Terima kasih Bapa, biarlah anugerah Tuhan turun atas setiap hidup kami, dan biar anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami semua Bapa, agar kami boleh melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan-Mu tercurah bagi Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia boleh mengalami lawatan Allah. Hujan pertobatan tercurah. Bahkan kami berdoa biarlah anugerah-Mu turun atas hidup setiap kami yang ada di bangsa ini. Roh takut akan Tuhan, Bapak Presiden Prabowo, Pak Gibran, Engkau memberkati dengan roh takut akan Allah. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil berdasarkan hikmat Tuhan untuk kepentingan bangsa, dan jauh Tuhan dari segala kesalahan. Ampuni bangsa kami dengan segala dosa, jauhkan dari bencana, jauhkan dari segala murka Allah atas bangsa ini. Biarlah kami datang bertobat setiap hari di hadapan Tuhan. Bahkan juga bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, secara khusus kami berdoa buat California, khususnya LA Tuhan. Engkau memberkati dengan hujan pertobatan, biarlah semua yang terjadi membawa pertobatan datang kepada Tuhan. Pemulihan demi pemulihan boleh terjadi, beri kekuatan bagi setiap mereka yang menghadapi
menghadapi bencana ini, agar mereka semakin lagi dekat dengan Tuhan. Dan biarlah Engkau dinyatakan berkuasa Tuhan atas setiap orang-orang yang menolak Engkau di sana. Tetapi biarlah orang-orang yang mencari Tuhan akan semakin dikuatkan imannya untuk berharap dan berserah kepada Allah. Terima kasih Tuhan, roh jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi. Karena itu Bapak Ibu, buka hatimu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup kita semua mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan saya bersyukur, sekali lagi saya ingatkan untuk yang mau ikut ke Israel, segera daftarkan diri saudara agar kita bisa segera mendapatkan tempat yang tersedia karena sangat terbatas. Dan malam hari ini saya baru tiba dari Kalimantan, dan malam ini juga nanti tengah malam saya akan berangkat ke Ternate. Yang ada di Ternate saya mengundang untuk hadiri KKR yang ada di Ternate besok ya. Dan biarlah kita sama-sama boleh memuji menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Tidak ada tempat yang lain Tuhan untuk kami datang memohon pertolongan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Engkau hanya sejauh doa ketika kami datang berseru kepadamu. Kami tahu dan percaya di dalam nama-Mu Tuhan ada jawaban atas setiap persoalan di hidup kami. Kami percaya ya Tuhan. Percaya.